Luar biasa, semangat. Allahu Akbar. Oke, kita tepuk semangat dulu di pagi hari ini ya. Baik, tepuk semangat. Masya Allah. Baik, Ayah Bunda, saya akan membacakan susunan ayat pada hari ini. Pertama adalah dua tasni Al-Quran, yang ketiga sambutan Yayasan SDIT Al-Hikmah, keempat sambutan Kepala Sekolah SDIT Al-Hikmah, yang kelima acara inti, keenam tanya jawab, ketujuh penutup dan doa. Baik, Ayah dan Bunda, mari kita sama-sama buka acara parenting pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu lantunan ayat suci Al-Quran. Dan juga bacakan terjemahan surat Al-Imran ayat 189 sampai dengan 194 yang akan dibacakan oleh Ustadz Misbah. Kepada Ustadz Misbah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكروا في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, lagi Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Allah, Engkau lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyuruh kepada iman, yaitu berilah. Nah, tuh. Ya, Pak. Maka kami pun beriman, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Engkau tidak pernah mengingkari janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah kepada Ustadz Misbah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara berikutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDIT Al-Hikmah yang akan disampaikan oleh Ustazah Vera Afnia Handayani SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Langsung kulirikin ya. Ada suara Ustazah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang insya Allah senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai yaumil akhir insya Allah. Ayah bunda yang berbahagia hari ini, khususnya ayah bunda kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD Al Hikmah, semoga hari ini ayah dan bunda semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah senang rasanya kami bisa bertemu dengan ayah bunda semuanya meskipun melalui jarak jauh secara virtual, tapi ini adalah kesempatan yang berharga buat saya terutama sebagai kepala SD Al Hikmah. Sebelum menyampaikan hal yang lain, yang pertama yang kami hormati Ketua Yayasan SIT Al Hikmah Ustadz Ahmad Faisal MPD, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan untuk beliau, beserta seluruh pengurus dan jajaran Yayasan SIT Al Hikmah. Selanjutnya kepada narasumber yang alhamdulillah hari ini juga sudah hadir bersama kita, yaitu Dr. Yesi Yanita Sari MPD. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga sebagai kelas 3 Dr. Gigi Andriani MPD, Dr. Gigi Andriani Effendi MKes. Beliau adalah orang tua dari Gina Zafira kelas 2 kelas 3 Al-Farabi. Kemudian berikutnya kepada Ibu Sarah Wulan SAG MPD, beliau adalah orang tua dari kelas 5 ya, Hasbi Habibi kelas 6 Hunain ya. Alhamdulillah nanti di sesi kedua. Dan juga yang saya banggakan dan juga yang saya hormati seluruh orang tua siswa SDIT kelas 1 sampai kelas 3 yang alhamdulillah mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti acara ini, dan yang sudah hadir tepat waktu, terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Semoga kita bisa mengikuti acara seminar parenting kelas ini dengan optimal ya, insya Allah sampai dengan pukul 10. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ahlan wa sahlan untuk seluruh orang tua siswa SDIT Al Hikmah. Acara ini dilaksanakan dengan latar belakang kita sudah 6 bulan kurang lebih ya, siswa SDIT Al Hikmah belajar dari rumah, dan ini perlu adanya sinergi antara sekolah dengan orang tua yang saat ini tidak ada pilihan lain untuk kita untuk memilih apakah kita harus di rumah atau di sekolah. Tapi saat ini kondisinya kita masih harus belajar dari rumah, terutama untuk siswa. Nah tentu ketika belajar dari rumah ini membutuhkan kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik antara guru, kemudian pihak sekolah dengan siswa dan juga orang tua tentunya gitu. Dan alhamdulillah selama 6 bulan berjalan, kerjasama dan kolaborasi orang tua itu saya apresiasi luar biasa gitu ya, karena memang tidak ada yang bisa atau saat ini yang bisa membantu gitu ya, kecuali orang tua ya yang bisa bekerja sama dengan sekolah gitu ya untuk saat ini seperti itu. Alhamdulillah, dan itu luar biasa. Saya cukup bangga terhadap seluruh orang tua SDIT Al Hikmah karena sudah meluangkan waktunya sedemikian rupa dan untuk memajukan anak-anak kita, meskipun saat ini kami tetap memantau dari sekolah, guru-guru tetap mengontrol, kemudian juga memberikan motivasi dan juga senantiasa memberikan pelayanan pendidikan dari sekolah dengan maksimal insya Allah. Selanjutnya juga ucapan terima kasih kepada seluruh orang tua yang sudah mendampingi selama 6 bulan di rumah ya, belajar dari rumah, luar biasa gitu ya. Mungkin kesan dan pesannya banyak banget ya selama 6 bulan ini, dan ini menjadi sejarah ya, catatan buat kita yang nanti akan menjadi sebuah cerita untuk anak-anak kita kemudian ya, untuk anak cucu kita kemudian. Senantiasa kita berdoa kepada Allah, semoga
wabah virus corona ini juga segera berakhir ya, sehingga anak-anak bisa kembali sekolah seperti biasa, sebagaimana biasanya hadir di sekolah, dan juga bisa beraktivitas kembali ya, insya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti dan menikmati sajian parenting class yang diselenggarakan oleh Yayasan SIT Al-Hikmah. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi ya, yang insya Allah saat ini kami memberikan tema mengembalikan fungsi rumah sebagai madrasah keluarga di masa pandemi, karena tidak ada pilihan lain saat ini. Rumah menjadi madrasah, menjadi sekolah bagi anak-anak untuk sementara selama di masa pandemi. Dan kita perlu tahu seperti apa sih yang harus kita lakukan, pengelolaan dan pengasuhan seperti apa gitu ya, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan sekolah, orang tua dan siswa secara baik. Mungkin itu, insya Allah semoga lancar dan semua ayah dan bunda senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas kehadirannya dan juga partisipasinya. Dari saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Vera yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, Ayah Bunda, acara berikutnya yaitu acara inti, dan kami ucapkan selamat datang kepada para narasumber di SDIT Al-Hikmah, dan alhamdulillah beliau sudah masuk ya di tengah-tengah kita. Dan untuk parenting pada hari ini yang bertemakan mengembalikan fungsi rumah sebagai madrasah dalam keluarga di masa pandemi, insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Dr. Gigi Andriani Effendi MKes, beliau Bunda dari Ananda Gina Zafira kelas 3 Al-Farabi, dan juga Bunda Dr. Yesi Yanitasari MPD. Dan untuk parenting ini akan dikawal oleh moderator kita, yaitu Ustazah Winarti, SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih Ustazah Jiyah yang solihah selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ayah Bunda? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Rabis Terima kasih Allahu Akbar. amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Yayasan SIT Al-Hikmah Ustadz Ahmad Faisal MPD serta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Al-Hikmah Ustazah Vera Apnia Handayani SPD beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati Dr. Gigi Andriani Effendi, Magister Kesehatan. Yang kami hormati Dr. Yesi Yanitasari MPD, dan yang saya banggakan Ustadz Ustazah dan Ayah Bunda yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ayah Bunda yang kami rahmati, tema kita hari ini sangat luar biasa dan sangat menarik saat ini adalah mengembalikan fungsi rumah sebagai madrasah keluarga di masa pandemi. Dan kita akan membahas tema ini dari dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah narasumber yang pertama, yaitu Dr. Gigi Andriani Effendi, Magister Kesehatan, yang akan menyampaikan best practice atau pengalaman terbaiknya dalam pengasuhan dan pendampingan anak-anak selama di rumah. Narasumber yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Yesi Yanitasari MPD. Beliau adalah dosen, penulis, konsultasi pendidik yang akan menyampaikan materi tema kita hari ini. Ya. Langsung saja ya, sebelum untuk melanjutkan acaranya, saya mengucapkan jazakillah khairan katsir kepada ayah bunda yang sudah membimbing Ananda selama 6 bulan ini.
selama 6 bulan ini pasti ada rasa jenuh ayah bunda dengan rutinitas yang harus setiap hari bagaimana membangkitkan mood anak-anak yang setiap pagi yang kata bunda-bunda, aduh ustazah, anak-anak sudah kalau pagi ini sekarang udah penuh drama kalau dibangunin pagi-pagi untuk belajar. Anak-anak juga sudah mulai bosan karena mereka menganggap mereka tuh hari ini, sekarang nih saat ini adalah mereka libur gitu. Karena kemarin ada yang telepon, ustazah liburnya lama banget sih ustazah. Kapan masuk sekolahnya, udah bosan nih di rumah gitu. Nah, makanya dengan parenting hari ini kita akan membahas bagaimana kiat-kiat, cara-cara kita kiat-kiat menyajikan anak sebagai sahabat, kiat mendampingi anak selama PDR, nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber kita yang hebat. Ya, untuk kesempatan pertama penyampaian best practice oleh Dr. Gigi Andriani Effendi MKes atau yang dikenal dengan Bunda Gina. Beliau adalah orang tua murid yang memiliki 3 anak yang bersekolah di Al-Hikmah. Yang pertama adalah Fatin Rizky Putra Dinata Halim, kelas 7, alumni SDIT Al-Hikmah tahun 2020. Yang kedua, Ananda Atia Tabina Putri Dinata Halim, kelas 4 Abu Dhar. Dan Ananda yang ketiga, Gina Zafira Putri Dinata Halim, kelas 3 Al-Farabi. Pengalaman kerja beliau, salah satunya adalah beliau pernah menjadi dosen tetap dari tahun 2008 sampai 2012 di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Sekarang beliau praktek di klinik Cempaka Putih di Jakarta Pusat. Alamat beliau di Perumahan Gria Sawangan Permai, Pengasinan Sawangan Depok. Ya, sudah nggak sabar lagi kita akan mendengarkan gimana praktis beliau selama 6 bulan ini. Ya, kami persilakan Bunda Gina waktu dan tempat. Silakan Bunda. Terima kasih Ustazah Winarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Win. Hormat saya kepada Kepala Sekolah SDIT Al-Hikmah beserta jajarannya, Ustazah Vera beserta jajaran yang sudah memberikan kesempatan emas ini, kemudian kepada Ketua Yayasan SDIT Al-Hikmah, kepada narasumber Dr. Yesi dan narasumber yang lainnya. Saya awali dulu presentasi pagi ini, mohon maaf. Kemudian kepada seluruh orang tua siswa yang saya banggakan, guru yang hadir di webinar kita pagi hari ini. Saya katakan bahwa saya hanya share apa yang saya bisa share pada pagi hari ini, dan saya yakin juga bunda-bunda juga punya pengalaman yang lebih hebat dibanding saya tentu saja ya. Saya coba dulu share screen ya, Ustazah, mohon maaf. Oke. Seperti ini. Apakah sudah terlihat? Baik, bagaimana Ustazah? Bunda-bunda sudah terlihat? Bisa. Bisa ya? Alhamdulillah. Baik, dengan waktu yang sesingkat ini kita berusaha untuk memahami atau menangkap poin-poin penting yang bisa saya share pada pagi hari ini. Baik, kenapa kita harus kembali ke rumah? Itu kan pertanyaan mendasar, dan saya yakin isu-isu pandemi global selama ini merupakan isu-isu yang tiap hari selalu kita lihat di televisi, dengar di radio, baca di YouTube, baca di share-share berita, sehingga kita bisa sampaikan atau jelaskan kepada anak kita bagaimana kondisi dunia, kondisi Indonesia, kondisi Depok, dan kondisi lingkungan kita saat ini kepada anak kita, sehingga anak kita bisa paham kenapa kita dirumahkan. Ya, ini adalah share daftar isi yang saya bisa share nanti, mungkin terlalu banyak, mudah-mudahan bisa cukup waktunya Ustazah dan bunda-bunda. Nih, perkenalkan saya Andriani Effendi, saya seorang dokter gigi, praktisi dokter gigi, saya juga dosen dan juga konsultan kesehatan masyarakat di Ikatan Konsultan Manajemen Kesehatan Indonesia. Saat ini, saya menyelesaikan S1 di Universitas Hasanuddin Makassar dan S2 saya di Universitas Indonesia. Baik, kita mulai. Saya harus mengawali dulu dengan pandemi COVID, sehingga
kita sebagai orang tua juga bisa aware, bisa enak menyampaikan kepada anak kita bagaimana anak kita kenapa harus dirumahkan dengan kondisi seperti ini ya. Ini gambaran dunia dari data World Odometer, kasus coronavirus sekarang, data teraktual ada 32 juta lebih. Sementara Indonesia ada 266 ribu kasus aktif di Indonesia ya. Jadi Bunda juga bisa lihat nanti data-datanya ini. Nah ini COVID di Indonesia. Ini kalau kita lihat bersama-sama, angka kasusnya meningkat terus secara eksponensial. Artinya apa? Kalau ahli epidemiologi melihat ini bahwa kasus ini masih aktif terjadi dan untuk recovery tentu akan bisa lama, masih akan panjang. Jadi bersiap-siap untuk lebih panjang lagi di rumah. Mungkin seperti itu grafiknya yang bisa saya gambarkan dari kondisi kita saat ini. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Menyikapi itu adalah dengan terus menerus membaca informasi aktual, baik tentang virus tersebut dan juga harus dengan pendekatan agama. Saya ada buku tentang kitab klasik Islam yang membahas tentang pandemi ini. Ini bukunya baru terbit bulan lalu. Bunda-bunda mungkin bisa share, bisa cari di beberapa pembelian online misalnya kan. Nah ini ada 4 item penting dari buku ini yang dipaparkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam buku ini tentang kitab wabah dan tahun dalam Islam, dikatakan bahwa sebaiknya tidak berkumpul sebisa mungkin. Ini untuk menghindari makin mewabahnya virus tersebut, kemudian tidak meninggalkan daerah wabah, kita tidak mendatangi daerah wabah dan tidak berkumpul bahkan untuk doa bersama, dan juga larangan menjenguk korban wabah. Dalam buku ini, saya pikir ini bisa menjadi pegangan kita sebagai umat muslim. Kitab ini ditulis 500 tahun pada saat beliau menulis buku ini, 3 anak beliau juga wafat karena wabah pada masa itu. Jadi agama kita dalam Islam juga sudah dijelaskan. Banyak literasi keilmuan yang sudah menjelaskan bagaimana physical distancing, social distancing itu sudah bisa diterapkan, sudah diterapkan pada 500 tahun yang lalu. Jadi ini cuma bahasa baru yang kemudian dibakukan gitu. Ya, mungkin seperti itu. Oke, bagaimana kondisi psikologis kita selama pandemi? Ini mungkin gambaran emosi-emosi kita yang ada ya. Aku harus kerja gitu kan. Tapi di satu sisi saya harus belajar mendampingi anak belajar. Tentu ini tidak mudah ya. Ini emosi-emosi dominan dari kita. Kemudian akhirnya membuat kita stres. Nah, saya yakin kita semua pasti mengalami fase ini. Saya sebagai orang tua juga mengalami awal-awal gitu. Kemudian bagaimana cara kita bangkit gitu kan? Ini kita stres karena ada kondisi baru yang tidak biasa pada kita dan anak kita. Menurut saya itu harus dipahami, kemudian kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru itu. Karena dengan begitu kita bisa survive, bisa bertahan dengan kondisi di rumah bersama anak. Karena orang tua juga pasti dirumahkan dengan kondisi seperti ini kan. Kemudian ada ekspektasi yang tidak terpenuhi, ada harapan-harapan. Ada harapan-harapan bahwa kalau anak saya di sekolah, anak saya lebih teratur, lebih disiplin dibanding di rumah seperti itu. Itu ekspektasi yang tidak terpenuhi selama di rumah. Jadi kita harus lebih realistis untuk melihat masalah. Cara-cara menghadapi stres dengan menjaga kesehatan, meminum vitamin, menenangkan pikiran, meningkatkan ibadah, berkegiatan sesuai minat, bisa bicarakan keluhan pada orang di sekitar kita yang dekat dengan kita, terutama nih pada suami ya, pasangan kita, pada keluarga kita, harus share seperti itu. Dan tetap berpikir positif, ini penting karena kita harus menganggap bahwa pandemi ini adalah anugerah, bukan musibah. Ya, dengan berpikir positif, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kita nikmat dan rahmat untuk menyertai anak-anak kita di rumah. Nah, ini tantangan hambatan kita sebagai orang tua. Ya, bisa saya kasih gambaran. Nah, bagaimana dengan anak? Anak juga mengalami perubahan ya. Jadi perubahan yang paling mendasar dari anak itu kebiasaan belajar tentu saja. Yang biasanya di sekolah, jadi di rumah. Jadi di sekolah belajar, di rumah main. Nah, sekarang anak-anak tetap harus di rumah belajar dan di rumah main. Nah, ini bagaimana tuh? Kita harus
mengadaptasi teknologi karena dengan tidak hadir di sekolah ada teknologi berbagi HP, laptop dan kuota dengan saudara-saudara ataupun dengan orang tua. Metode belajar berbeda-beda itu juga tidak mudah. Ada guru dengan murid, antar murid bagaimana dan menyelesaikan tugas-tugas atau deadline yang harus dilaporkan. Ada perubahan emosi cemas, bosan, monoton, dan tidak bertemu dengan teman. Itu tantangan dan hambatan kita semua sebagai orang tua di kondisi pandemi ini. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang tua? Pertama, kenali dan pahami gaya anak kita. Gaya belajar anak kita seperti apa? Dia gaya belajarnya apa? Dalam literatur dulu saya ingat Al-Hikmah pernah ada konsultasi dengan Ustaz Jawin ya pada saat anak-anak kita masuk awal sekolah ya. Jadi kalau anak saya itu tiga-tiganya berbeda gaya belajarnya. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, itu betul-betul luar biasa harus menyatukan gaya belajar di satu rumah ya. Tentu juga benar-benar mengalami seperti itu. Kita harus manajemen waktu juga. Harus ada kesepakatan waktu bersama, bermainnya kapan, belajarnya kapan, dan mengerjakan tugasnya kapan. Harus ada komunikasi dan update informasi terus dengan pihak sekolah, dengan guru, dengan bagian pendidikan sekolah, bagian pembayaran SPP juga harus tetap update informasi ya. Kemudian berbagi peran. Bagaimana ayah, bunda, perhatian dan pendampingan yang interaktif terkontrol, batasi keterlibatan kita sebagai orang tua dengan tidak mengerjakan tugas anak. Kenapa? Karena ini akan membuat anak menjadi manja, menjadi terbiasa, disuap, sehingga untuk hal-hal itu tetap tidak mandiri di rumah. Dan terakhir adalah lingkungan yang kondusif dan komunikasi interaktif. Lingkungan kondusif, seperti ini tadi yang bisa kita baca bahwa siapkan lingkungan belajar yang kondusif dan komunikasi interaktif. Adaptasi seperti apa yang harus, selain menggunakan masker, mencuci tangan, itu kan hal-hal, ada protokol kesehatan yang sudah umum kita pahami dan bisa kita terapkan. Cuma adaptasi kebiasaan baru yang paling utama menurut saya adalah orang tua harus menyiapkan ruang belajar sehat dan nyaman untuk anak di rumah. Kita harus mendesain ulang ruang belajar kita. Harus ada aspek pencahayaan, sirkulasi udara ini penting. Jadi sekarang mungkin kita tidak lagi menggunakan AC karena ini AC dikabarkan memicu infeksi yang besar, terutama di klaster perkantoran di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang makanya diliburkan ya. Kemudian memilih furniture yang nyaman dan material-material yang ada di ruang belajar kita, sehingga ruang belajar kita sehat dan nyaman dan anak bisa nyaman belajar. Dan seperti ini. Nah ini bisa dilihat cross ventilation yang paling nyaman adalah yang seperti ini yang saya tunjuk. Alur udara masuk sini, energi udara positif masuk, kemudian negatifnya keluar di ruang. Jadi alur udara positif mengalir ke seluruh ruangan. Atau juga bisa menambahkan void dalam rumah, seperti itu bisa bagus juga, pilihan terbaik juga maksudnya. Oke, inilah madrasah adalah terbaik, akhirnya adalah rumah. Kenapa? Pertama adalah anak dan kita terhindar dari virus. Dua, anak merasa senang, lebih diperhatikan, pundi-pundi kasih sayang anak terpenuhi. Juga ketiga, orang tua punya kesempatan untuk memotivasi anak. Yang keempat, kita sebagai orang tua punya kesempatan mengetahui perkembangan belajar anak. Dan seluruh anggota keluarga dapat bersinergi. Jadi ayahnya juga sekarang dirumahkan. Ayah dan ibu harus share, berbagi tugas dan tanggung jawab mengenai pendidikan anak di rumah. Saya pikir itu adalah momen-momen emas yang harus kita manfaatkan secara maksimal. Yang keenam, yang tentu saja kita harus mengembalikan rumah pada fungsinya sebagai madrasah. Saya pikir seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Jawin, mungkin ada hal-hal lain yang bisa ditambahkan nanti pada saat kita diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Semoga menjadi menginspirasi untuk budak-budak di Al-Hikmah ya Bun. Bunda, Afwan, ada sedikit pertanyaan dari saya. Bagaimana perasaan Bunda saat ini setelah 6 bulan BDR? Perasaan ya Ustaz ya? Oke. Perasaan tentu saja yang pertama kalau saya alhamdulillah sangat senang. Karena saya termasuk orang tua yang sangat sangat begitu khawatir dengan kondisi pandemi virus corona ini. Jadi saya alhamdulillah begitu SDIT Al-Hikmah mengambil langkah tepat awal Maret ya waktu itu.
langsung meliburkan seluruh siswa dan di akhir ini diikuti dengan SK dari Mendikbud kita harus libur, saya alhamdulillah sangat senang. Jadi menurut saya ini langkah tepat, sangat tepat, karena sekarang luar biasa klaster baru juga banyak bermunculan. Di kompleks saya juga sudah masuk dari klaster baru. 1 pekan lalu ada yang meninggal karena COVID. Nah, itu dan masih ada 2 kasus aktif di kompleks saya ini. Jadi jangan sampai kita menciptakan klaster baru di lingkungan sekolah, itu sangat-sangat ironis menurut saya, karena kan anak-anak adalah harta kita yang paling berharga. Mungkin seperti itu saja. Iya, satu lagi Bunda, sebagai manusia biasa ya Bun, pasti ada perasaan jenuh gitu. Maksudnya mau gimana nih biar supaya ada suasana yang baru gitu. Kalau Bunda lagi bingung, pasti kita ada rasa aduh. Terus apalagi di luar pekerjaan Bunda juga lagi banyak dan harus membimbing 3 anak ya secara berbarengan ketika lagi BDR. Gimana nih Bun solusi atau bagaimana mengatasinya? Mengatasi kebingungan Bunda. Ngapain gitu? Kalau secara pribadi, ya saya pasti bingung, pasti itu ada stres juga. Makanya tadi saya katakan di slide saya, pasti ada stresnya, ada yang sedikit kondisi yang tidak nyamannya, karena begitu langsung ketemu semua barengan nih satu rumah. Kalau saya secara pribadi, saya langsung ke kamar dengar musik. Kalau saya, tapi kalau saya lihat ayahnya pilih berkebun. Kalau dia lagi stres begitu, deadline dari kantor mengejar gitu. Jadi tiap-tiap orang pasti punya hobi atau aktivitas yang lebih bisa melepaskan stresnya di rumah masing-masing. Makanya saya bilang buat rumah kondisinya lebih nyaman sekarang. Jadi yang dulu di sekolah dengan bangku, kursi, meja seperti itu, sekarang di rumah kita harus siapin ruang-ruang belajar, ruang-ruang melepaskan stres agar kita bisa rileks untuk berada tetap di rumah. Mungkin seperti itu saja. Ya, baik Bunda. Satu terakhir pertanyaan dari saya, hikmah apa saja yang Bunda dapat di pandemi khususnya di BDR? BDR ini hikmah, ya, kalau ya baik, terima kasih. Ya, hikmahnya banyak sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi di slide saya, bahwa kita sebagai orang tua punya kesempatan memotivasi. Ini saya rasa motivasi ini kan sekarang anak seperti bisa kehilangan motivasi karena ya begitu itu tadi, selain mereka harus bermain terus dengan anak, kemudian sekarang dihadapi dengan gadget. Dengan gadget ini kan bisa saja bisa hampir lebih 24 jam mereka mau melototi gadget alasan membuat laporan misalnya seperti itu kan, bisa jadi seperti itu. Tapi dengan anak di rumah, orang tua punya kesempatan untuk memberikan motivasi. Jadi bersinergilah dengan teknologi, kalau saya seperti itu katakan ke anak saya. Bersinergi dengan teknologi. Teknologi itu hadir untuk memudahkan, bukan untuk menyengsarakan maupun membuat fisik kita menjadi capek. Seperti misalnya dengan terus memelototi gadget, laptop, HP segala macam. Jadi dengan bersinergi dengan di rumah ini, kita tetap memiliki waktu dan kesempatan untuk memotivasi anak kita. Dan saya pikir itu semua adalah momen-momen emas bagi kita sebagai orang tua. Dan yakinlah bahwa kondisi seperti ini akan selalu memunculkan energi-energi positif dan hal-hal positif kalau kita memang maknai dengan lebih semangat, dengan lebih happy, seperti itu. Seperti itu saja. Ya, baik Bunda. Terima kasih banyak Bunda atas sama pembimbing Ananda di BDR. Semoga dapat menginspirasi dan menjadi amal jariah ya Bun ya. Ya, tepuk tangan untuk Bunda Ginda. Ya, baik. Ya, untuk selanjutnya, untuk menguatkan materi yang telah disampaikan oleh Bunda Gina, ya, narasumber kedua adalah Dr. Yesi Yanitasari MPD. Beliau adalah dosen, penulis, konsultan pendidikan, pengurus pusat JSIT, memiliki 5 anak, lahir di Jakarta 30 Januari 1976, alamat beliau di Jalan Nangka nomor 750 Tapos, Kota Depok.
Beliau adalah pendidik dan penggiat dunia pendidikan yang mendedikasikan dirinya sebagai seorang pendidik selama lebih dari 20 tahun hingga saat ini. Langsung saja kita persilakan Bunda Yesi Yanita Sari. Ya, tepuk tangan untuk Bunda Yesi. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Insya Allah. Suara saya sudah cukup terdengar? Ya, Bunda. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pagi ini kita sudah memulai dengan kegiatan yang mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, keberkahannya, dan khususnya kekuatan bagi imun, ya, dan keamanan hidup kita pada saat ini di era yang begitu besar ya tantangannya, karena tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Dokter Gigi tadi ya, Masya Allah, dari Ibu Dokter Gigi Andriani, dari khas ya, dari sisi medisnya tadi sudah juga disampaikan, ini situasi yang memang perlu sangat untuk bisa dihadapi dengan baik, difahami, sehingga kita bisa mencoba untuk menjalani ini dengan sebaik-baiknya, dan tentu bagian ketika ini bagian ya kita maknai sebagai bagian dari ujian dari Allah, kita bisa lalui dengan baik. Terima kasih kepada para pimpinan dari Sekolah Islam Terpadu Al-Hikmah yang hari ini secara paralel ya dari TK, SD sampai SMP mencoba untuk memberikan layanan terbaik, dan khususnya di BDR ini layanan terbaik adalah nomor satu adalah sama-sama kita belajar, bukan anak saja tapi para orang tua dan guru-guru. Ya, edukasinya sekarang sekolah ini adalah ke orang tua selain kepada guru, dan ini adalah salah satu hikmah yang terbesar juga dari pandemi karena momentum yang begitu luar biasa untuk mengembalikan fitrah ayah bunda sebagai pendidik pertama dan utama, sekaligus juga sesuai dengan judul materi kita, bagaimana pada akhirnya fungsi rumah akan kembali sebagai madrasah keluarga, bukan di masa pandemi saja, tapi juga di masa-masa yang akan datang. Dan ini akan menjadi sinergi yang luar biasa antara madrasah yang ada di rumah dengan madrasah yang ada di sekolah, demikian ya. Mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu para pimpinan di sini karena waktu juga sangat terbatas ya, Ibu. Saya ada waktu sampai jam berapa, Bu Moderator? Karena kalau dijadwal jam 9.10 nih. 9.20 ya, Bun. Karena tadi mau 10 menit. Coba ya, karena setelah ini ada di sesi berikutnya ya untuk kelas 4, 5, 6. Baik, Ayah Bunda semua, supaya tidak banyak nge-lag, saya tidak buka screenshot-nya secara sempurna ya. Saya coba dengan yang sederhana ini, kita akan coba sama-sama, nanti saya sekedar melanjutkan saja, tadi sebagian sudah diawali oleh narasumber pertama sebagai best practice yang mengalami sendiri ya, mengalami sendiri bagaimana PJJ ini atau BDR ini dilakukan dan bersinergi dengan Al-Hikmah gitu ya. Saya dengan 5 anak tapi bukan di Al-Hikmah ya, karena jauh rumahnya ya, sehingga mungkin yang paling terasa sekali kondisinya, Masya Allah ya, ini pasti orang tua murid yang berhadapan langsung di sekolah yang dijalani anak-anak. Ya, dalam kondisi pandemi tadi situasinya sudah digambarkan ya, ini yang terbaik apalagi di Depok saat ini masih merah ya. Yang terbaik adalah kita ya memang mengikuti aturan yang ada saat ini. Kita mendengar orang-orang yang punya kapasitas lebih di bidang itu, tentunya dalam hal ini bidang kesehatan gitu ya. Kita dengar apa yang harus kita lakukan, ya salah satunya tetap bertahan untuk melaksanakan PJJ atau BDR full gitu ya, tanpa tatap muka.
Ya, fenomena belajar dari rumah tadi juga sudah diberikan gambaran ya yang membuat kita, biasanya saya mencoba untuk interaktif dengan para orang tua karena waktu terbatas ya. Bagaimana ayah bunda nanti coba merefleksi saja, tapi alhamdulillah kabar baiknya di 1 bulan terakhir ini di beberapa forum yang sama seperti ini di beberapa sekolah, alhamdulillah ternyata jawaban ketika saya tanya bagaimana perasaan ayah bunda saat ini dengan PJJ yang sudah berjalan hampir 6 bulan, sebagian besar baik guru maupun orang tua sebagian besar ternyata sudah mulai terbiasa. Ya, jadi pusing sih masih pusingnya, tapi ternyata ya sudah mungkin kebal ya rasa pusingnya, sehingga sudah mulai terbiasa, sudah mulai berkurang ya, walaupun masih ada sedikit yang bertambah. Mungkin yang membuat bertambah saat ini karena sebagian orang tua sudah harus bekerja di luar ya, work from office, sedangkan anaknya masih harus di rumah, belum lagi ada kendala lain. Tadi sudah disampaikan sesuatu yang wajar gitu ya, namanya ada perubahan yang begitu besar ketika kita mengalami pusing gitu ya, bahkan mungkin ke arah stres, ini masih di awal, ini adalah sesuatu yang wajar. Yang menjadi tidak wajar kalau kondisi ini kita tidak ketahui kenapanya dan tidak berusaha kita selesaikan. Jadi berlarut-larut gitu ya. Kalau sesekali oke gitu ya. Berikutnya bagaimana kita menanganinya. Mudah-mudahan dari obrolan ini mulai tadi dari narasumber pertama dan setelah ini kita sudah mulai bisa mengidentifikasi nanti kenapa kita kondisi kita saat ini seperti apa dan bagaimana kita bisa menanganinya, termasuk dalam membersamai anak-anak. Apapun itu kondisinya, ayah bunda, ya, kita senyum dulu, kita terima dulu. Ya, kunci utamanya adalah satu kata saja, tips hari ini dari saya. Yuk kita ridho, kita terima dulu kondisi ini, ujian ini dengan selapang-lapangnya, karena suka tidak suka, mau tidak mau, toh pada akhirnya ya harus kita jalani gitu, karena sudah ada di depan mata. Ya, nanti tips dan triknya dari obrolan, belum masih ada waktu, kita tadi juga sudah disampaikan masing-masing kita punya gaya sendiri yang nanti ayah bunda bisa memilih bagaimana bisa menenangkan itu. Tapi kuncinya tadi ridho. Kalau sudah menerima, insya Allah lebih mudah. Keberterimaan ini termasuk keberterimaan terhadap diri sendiri, nomor satu tentunya. Ya, setelah tadi menerima dalam takdir pandemi ini, termasuk juga keberterimaan terhadap kondisi di rumah kita. Ya, di rumah kita, apa yang ada di rumah kita, orang-orang di situ. Artinya kalau ayah, istri dengan suami, kemudian ada anak-anak yang macam-macam tadi, Bunda Andriani juga bilang dari 3 anak beda-beda ya, namanya juga anak gitu ya, masing-masing manusia itu punya keunikan masing-masing, dan kuncinya tadi kita mencoba untuk ridho dulu. Karena dengan itu akan memudahkan. Karena dengan itu akan banyak hikmah yang akan kita bisa ambil. Nah, salah satu hikmah terbesar dalam pandemi ini yang saya coba renungi adalah tadi sudah disinggung bagaimana ternyata peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama akhirnya disadari semua orang, gitu, seluruh dunia, gitu, seluruh orang tua. Kenapa? Karena dipaksa untuk akhirnya membersamai anak di rumah ya, dalam belajar yang tadinya mungkin kita menganggap dengan menitipkan ke sekolah semuanya sudah selesai, semuanya sudah beres ya, mungkin kita bantu sesekali saja, tapi kalau sekarang kan full nih ya, guru mengajar secara umum, kita terus membersamai. Pada akhirnya di situ kita lebih banyak akhirnya mengenal banyak hal, mengenal karakter anaknya, mengenal oh ternyata nih yang harus diajarkan ini, oh bagaimana cara ngajarnya dan seterusnya ya. Dan mudah-mudahan ini ayah bunda, kondisi ini adalah salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita karena sedang dibuka pintu amal soleh seluas-luasnya ya, sesuai dengan doa yang kita lantunkan setiap hari kepada orang tua. Ini juga menjadi doa yang membuat kita terus bermuhasabah, karena ada kata kunci yang begitu bermakna dalam doa ini ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ketika kita berdoa ini tentu arahnya untuk orang tua kita, tapi mudah-mudahan setelah obrolan ini pun kita setelah arahnya ke orang tua, berikutnya adalah tentang peran kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena ada catatan penting bahwa ya ketika anak meminta
ampunan ya kepada Allah untuk dan kasih sayang untuk orang tuanya, ada syarat dan ketentuan berlaku ya di catatan doa ini, kama robbayani shaghira, sebagaimana orang tuanya robba, yurabbi murabbi tarbiyah, sebagaimana orang tuanya mendidik. Ya, bukan sekedar menyayangi, tapi mendidik anaknya di waktu shaghira, waktu kecil ini ya, waktu TK SD ini yang rata-rata belum balik, yang rata-rata belum mukallaf. Jadi Allah lagi kasih kesempatan yang begitu besar kepada kita untuk mengumpulkan. Jadi logikanya adalah ketika banyak layanan pendidikan yang kita berikan kepada anak kita, sebegitu banyak pula nanti modal yang akan kembali dari doa anak kita. Tadi jariyah ya, ini salah satu dari 3 hal yang tidak terputus ya, amal jariyah kan doa anak yang soleh. Tapi doa anak yang soleh tadi ada syaratnya ternyata, kama robbayani shaghira. Ya kalau kita proses mendidiknya sangat sedikit ya mungkin kembalinya juga sedikit. Mungkin ilustrasi sederhananya seperti itu. Dan ini mudah-mudahan yang menyemangati kita ya ayah bunda menjadi pijakan untuk selalu bersyukur, ridho dan bergembira tentunya dalam membersamai. Tadi seperti Bunda Andriani bilang ya habis senang kalau deket sama anak-anak, senang membersamai anak-anak, serasa senang ini insya Allah yang akan memudahkan nanti kita untuk bisa mengatasi banyak hal yang faktanya banyak juga yang tidak mudah sebenarnya gitu. Tapi tidak mudah bukan berarti membuat kita harus memilih untuk tidak bahagia. Ya, ayah bunda, sederhana saja mungkin yang salah satu yang menyebabkan kita pusing ketika kita belum memahami hakikat tentang pendidikan itu sendiri. Yang dibayangkan oleh kita, orang tua selama ini ketika harus membersamai anak, kita harus menjadi guru dari anak-anak kita, sebagaimana guru di sekolah. Yang guru, kalau dalam terminologi di dunia pendidikan Indonesia, ini adalah pendidik profesional yang memang disiapkan. Ya, punya latar belakang pendidikan yang cukup, ya, kemudian dilatih, training, ada sistematika yang harus dibangun, didesain, pembelajaran, dan seterusnya. Kita kan tidak untuk itu. Kalau kita memposisikan diri sebagai guru dalam artian tadi, tentu yang akan kita alami kepusingan-kepusingan, ekspektasi tadi yang berlebihan gitu ya, dan yang dampak yang terberat itu adalah ketika pada akhirnya ya interaksi yang muncul menjadi tidak nyaman baik dengan anak maupun dengan guru itu sendiri. Nah, kita, tanggung jawab kita adalah tadi makanya saya sebut di awal kita sebagai pendidik pertama dan utama. Karena bicara pendidik, ya kaitannya dengan pendidikan, ya ini hakikat pendidikan adalah bicara tentang sebuah upaya untuk memberdayakan semua potensi manusia. Jadi manusia itu pasti punya potensi dalam bentuk apapun. Yang menurut manusia misalnya, kayaknya dia, mohon maaf ya, saya pakai bahasa misalnya dia cacat gitu. Tapi sesungguhnya, kondisi apapun, mereka punya potensi. Karena potensi itu kan bisa macam-macam. Tidak harus bicara potensi akademik saja. Nah, bagaimana memberdayakan semua potensi manusia secara optimal. Nah, ini tugas kita sebagai pendidik, dan terintegrasi. Ujungnya untuk apa? Untuk bermanfaat. Kalau dia sudah bermanfaat ke orang lain, pasti urusan dirinya sudah selesai. Karena kita tidak mungkin memberi manfaat ke orang lain kalau kita sendiri belum mampu misalnya memandirikan diri sendiri ya. Nah, ini otomatis gitu ketika bicara kebermanfaatan. Dan yang paling penting apalagi ini konteks ya sekolah Islam, kebermanfaatan itu untuk siapa gitu. Nah, ini ditujukan ini dalam rangka ya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ketakwaan. Ini poin penting bicara pendidikan. Jadi ayah mudah-mudahan lebih nyaman gitu ya ketika bicara potensi, ketika dalam sisi akademik misalnya kok ini anak nggak bisa-bisa gitu, tapi ternyata punya potensi lain. Ya mari kita bangun potensi yang lain itu gitu untuk bisa ya membuat dia menjadi orang yang bermanfaat dan bertakwa. Sederhananya seperti itu. Nah, pendidikan inilah yang akan berimplikasi nanti dari pembelajaran. Ya, karena ayah bunda, kalau urusan pembelajaran akademik kan insya Allah ya sudah ditangani di sini ya, ada bidang kurikulum ya Bu Rani. Ya ini kan sudah ditangani oleh teman-teman secara umum. Dan jangan khawatir kita kehilangan waktu karena ini semua dirasakan semua. Wah ini nggak sekolah-sekolah nih, kita akan turun nih, nanti nggak dapet ini. Tenang saja ya Bunda. Ya
ke dalam kehidupan itu kan ada pilihan ya. Ketika kita memilih kondisi, sebenarnya ini bukan pilihan juga sih ya, memang harus begini gitu ya. Dalam kondisi seperti ini, ada hal lain yang bisa dibangun lebih baik lagi. Nah, dan yang dibangun yang akan kita bangun kan di anak-anak kita adalah poin-poin yang sesungguhnya ini malah yang mendasar dalam bicara tentang pendidikan. Apa itu? Dan ini sesuai, saya tidak akan bahas panjang lebar karena memang waktunya terbatas ya. Tapi kalau ayah bunda sempat nanti membuka-buka ya Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3, poin pentingnya secara berurut adalah bicara tentang ini. Bukan bicara tentang kecerdasan akademik ya, karena itu poin ketiga ya, bicaranya pasti bicara pendidikan adalah iman dan takwa, bicara tentang akhlakul karimah ya, baru bicara tentang kecerdasan ya dalam sisi akademik. Nah, maknanya apa? Kita disadarkan, ayah bunda, bicara pendidikan saat ini prioritas yang bisa kita bangun, kita berbagi peran ya nanti dengan sekolah. Sekolah tetap fokus ya, tetap fokus, dan itulah fungsi sekolah, kita nitipin anak ke sekolah kan untuk itu. Ya, saya pun nggak sanggup ya, misalnya harus ngajarin lagi matematika bahkan anak kelas 5, kelas 6 SD mungkin karena udah bukan bidang saya. Saya mungkin udah lupa konsep-konsepnya seperti apa. Ya, karena mengajarkan perkalian saja misalnya 1 kali 3, 3 kali 1 kita bisa. Tapi konsepnya benar atau tidak? Kalau konsepnya salah kan ya Bu Guru, 1 kali 3 dengan 3 kali 1 beda kan ya. Nanti minum obat beda loh, 1 kali 3 sama 3 kali 1 kalau kita anggap itu sama. Ya, yang satu bisa sembuh, yang satu bisa langsung masuk rumah sakit. Ya, ini ada Bu Dokter juga. Karena ini bicara konsep. Ya, bicara konsep yang harus dikuasai. Nah, ini bagian-bagian ini biarlah kita kembalikan ke guru walaupun dengan fasilitas terbatas dengan online. Nggak apa-apa ya. Bismillah, insya Allah tahun depan kita akan bisa normal kembali atau setidaknya new normal, ini akan pelan-pelan kembali. Tapi yang fungsi kita 4 hal ini, insya Allah ya, kapanpun yang namanya pendidikan, siapapun dimanapun ini akan tetap bisa berjalan dan dilakukan. Dan itulah yang akan kita lakukan sebagai orang tua, kondisi pandemi ataupun tidak. Nah, sekali lagi, gara-gara pandemi akhirnya kita ngeh ini, gitu ya. Mungkin kemarin kita tidak terlalu aware. Baik, kita mulai dari yang pertama secara singkat ya, iman dan takwa. Ayah bunda yuk manfaatin di pandemi ini untuk meningkatkan iman dan takwa diri kita dan anak kita tentunya. Ya, selain nomor 1 kan sekarang tingkat ketawakalannya tinggi. Siapa yang bisa menduga bagaimana pada akhirnya kita bisa terpapar? Ya. Ikhtiar kita sudah lakukan, tapi banyak juga kan yang sudah ikhtiar terkena dari berbagai ini. Tapi yang membuat tidak menyesal adalah ketika sudah ikhtiar gitu. Yang membuat kita menyesal adalah kalau kita nggak ikhtiar terus kena itu ya. Nah, tapi kalau sudah ikhtiar ini namanya takdir. Nah, ini juga salah satu bicara akidah yang bisa semakin ditancapkan ya, ketawakalan gitu ya, ini tauhid ketika bicara dalam kondisi pandemi. Di luar itu adalah ibadah-ibadah yang bisa dibangun, yang tadinya tidak pernah sholat berjamaah bersama-sama karena sekarang lebih banyak di rumah dan kita mungkin masih membatasi untuk sholat di masjid kecuali Jumatan ya kalau saya sendiri karena protokol kesehatannya tidak berjalan dengan baik. Tapi kita cari hal lain yang lebih mengganti kebaikan itu dengan apa? Dengan tepat waktu, dengan tetap sholat berjamaah. Bayangkan 6 bulan ayah bunda dilakukan seperti ini. Teorinya dalam psikologi ini akan membangun habit. Ya, kalau dari sisi kebiasaan saja ini sudah membangun habit. Nanti anak-anak tuh udah terbiasa azan sholat, gitu. Ya, ini baru dari sisi. Apalagi kalau ayah bunda pahamkan ya mengapa untuk itu. Ini akan muncul motivasi intrinsiknya. Mereka akan muncul tanpa ada kita atau kita, mereka tetap lakukan itu. Nah, ini kan yang mungkin kemarin tidak kita dapatkan. Ya, ketika anak-anak misalnya hanya bersekolah terus di rumah kita lost dari proses layanan pendidikannya karena udah deh di sekolah. Betul, ketika di sekolah mereka soleh banget gitu ya Bu Guru. Tapi di rumah kok begini gitu ya. Di sekolah duha terus, kok di rumah kok enggak. Nah, gitu ya. Ini mungkin ada kaitan ya ketidaksinkronan dengan apa yang dilakukan madrasah yang di sekolah dengan madrasah yang di rumah. Nah, mulai saat ini insya Allah sinerginya terus kan intensif ya. Bu gurunya ya kalau di rumah ya anak-anak juga yang kecil-kecil itu bu gurunya ngecek habis sholat duha dengan habis sholat zuhur itu ada video call 3D namanya, video call ber-8 orang untuk sama-sama baca doa sama ngecek sudah sholat belum. Tapi kan urusan lainnya yang membuat dia sholat siapa? Kan kita orang tuanya. Nah, bayangkan kalau itu setelah pandemi juga
berlaku ya. Oh, Masya Allah gitu. Ini Bu Guru juga bahagia sekali nih ya, balik-balik anak-anak sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa. Ya, poin kedua tadi membangunkan karakter mulia Ananda. Saya tulis dalam buku saya tentang membidik karakter hebat. Setidaknya 4 tahap ini, saya tidak mungkin satu-satu ya. Tapi sederhananya begini, Ayah Bunda, yuk di pandemi ini poin penting dalam proses pendidikan berikutnya setelah iman dan takwa adalah membangunkan akhlakul karimah anak-anak. Kenapa membangunkan? Karena sesungguhnya mereka sudah fitrah. Kullu mauludin yuladul al-fitrah. Mereka sudah punya potensi itu. Tapi harus ada yang membangunkan, harus ada yang mentarbiyah tadi. Ya, kama rabbayani. Siapa kita? Ya, bagaimana? Nomor 1, yuk kondisi ini membuat kita makin soleh. Kalau anak, ayah bunda mau anaknya gimana, catat dulu, nanti kita lakukan itu dulu. Kita mulai dengan kita, baru nanti bisa ke anak-anak. Ya, nah ini yang poin kedua yang tadi sudah saya singgung. Boleh jadi anak-anak sudah melihat bu gurunya, sudah melihat kita, tapi kok belum terbangun. Kenapa? Karena nggak paham mengapanya. Nah, ayah bunda bisa bantu. Mengapa harus ini? Mengapa harus itu? Itu harus dibantu. Karena kalau paham nanti yang muncul adalah motivasi intrinsik. Tapi kalau hanya meniru saja, ini fase TK, meniru saja, di fase SD-nya tidak dibangunkan untuk difahamkan, nanti mereka melakukan itu hanya karena takut, hanya karena dilihat adiknya jangan ngegame. Nah, jadi HP bukan lowbat, nggak ada baterainya. Bisa-bisanya ya. Ya, setelah ya teladan tadi kemengapaan, ya kita bantu terus dengan pembiasaan. Nah, 6 bulan ini bertambah lagi sampai 2 mungkin 4 bulan ke depan, ini waktu yang baik sekali ayah bunda untuk membantu pembiasaan tadi karena kita di rumah semua. Karena kita bisa mengawal itu. Ya, berikutnya yuk kita bangun sistem. Kenapa di sekolah bisa begitu teratur misalnya. Kenapa? Karena ada sistem di sekolah kan, dia masuk jam berapa, kalau terlambat bagaimana, ini bagi waktu istirahat kapan, di kelas bagaimana, itu kan ada ya sistem. Nah pertanyaannya di rumah kita bangun nggak sistem? Misalnya berapa lama mereka boleh nonton TV, berapa lama pegang handphone di luar PJJ-nya, kemudian sholatnya seperti apa gitu ya, atau kalau sudah bagus ya sholatnya sudah bagus, sudah mulai kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, kita ajak misalnya puasa Senin Kamis, tapi itu ada sistem yang dibangun, ada hal-hal yang disepakati ya, bukan aturan yang sekedar diturunkan dari langit oleh kita gitu sebagai orang tua, tapi obrolan-obrolan bersepakat kemudian kita jalani bersama-sama. Baik, berikutnya yang ketiga ya Bunda, yuk kita gali potensi Ananda di rumah kita saat ini sebagai salah satu poin penting dalam layanan pendidikan. Bagaimana menggalinya? Oh, banyak hal, banyak yang bisa lakukan. Dan saya merasa ketika pandemi dan lebih banyak di rumah ini, banyak yang kemarin tidak kelihatan karena semua mungkin sudah habis ya waktunya ya, anak-anak juga pulang sore, ya kita juga pulang sore sampai rumah, ya mungkin hanya tinggal beberapa waktu kita ngobrol, ketemu gitu ya. Belum banyak terlihat. Tapi ketika di pandemi ini kan sebenarnya banyak nganggurnya loh ya, belajar sama bu guru kan paling 2-3 jam ya bu guru ya, sisanya ada penambahan tugas, tapi tetap ada waktu khusus. Apa yang bisa kita lakukan? Tawarkan ke mereka yang menjadi passion mereka untuk bisa menggali potensinya. Jadi menggali potensi ini sederhananya gini ayah bunda. Ibarat ayah bunda mengajak anak-anak ke rumah makan Padang sederhana, yang saya sebut nama tuh ya, atau Padang-Padang lain yang kalau kita datang makanannya dijajar gitu, ya dijajar sudah di depan kita. Jadi kita boleh memilih, ya. Anak-anak bisa memilih dan dari situ dia baru tahu, oh ternyata saya sukanya yang ayamnya yang ayam rendang, saya nggak suka ayam pop misalnya. Taunya dari mana? Karena mencoba. Kalau tidak pernah mencoba, dia tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah muncul potensinya. Ya, boleh jadi selama ini kita nggak pernah kasih fasilitas mencoba itu. Nah, ketika pandemi banyak nyoba-nyobanya karena kan mencoba tadi ya, karena anak-anak udah bosan ya, Bu Guru akhirnya apa ya supaya nggak bosan. Kata Rasulullah, rihlah itu kan bergerak dari satu kegiatan-kegiatan lain, nggak perlu piknik jauh-jauh.
tapi bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Kalau itu melulu, dia pasti akan jenuh. Tapi apa ya? Oh, ditanya, oh mau masak, wah ada yang tiap hari masak kerjanya, dari belanja ya segala macam. Ada yang nulis buku, alhamdulillah sudah jadi 3 buku, 2 anak SD yang di rumah ya, alhamdulillah untuk menghasilkan 3 buku di pandemi ini. Mungkin kalau nggak pandemi nggak terpikir ya oleh saya untuk bisa menghasilkan buku. Ada yang coba berkebun walaupun gagal, ya ada yang coba macam-macam ya, fotografi segala macam ditawarin aja anak-anak kita. Kalau nggak ditawarin diam aja ya berarti kita arahkan, yuk kita coba ini yuk. Nah biasanya anak-anak kalau sudah nyoba terus suka, aku bisa ya, PD-nya itu. Kalau percaya dirinya bangun, nanti akan mengupgrade ya kemampuan-kemampuan lainnya, termasuk kemampuan akademik. Ya kadang-kadang kemampuan underachiever itu karena dia nggak pede gitu, dia prestasinya menurun karena dia udah nganggap saya emang nggak bisa, anaknya saya emang nggak bisa gitu. Tapi ketika ada satu yang memang itu potensi utamanya dia muncul, bisa dia bangga terhadap itu, orang memberi reward terhadap itu, nanti yang lain-lain akan muncul. Ya, baik yang terakhir dari potensi dari layanan pendidikan yang kita bisa berikan ya ayah bunda di rumah supaya menjadikan madrasah di rumah kita adalah belajar kehidupan. Ini yang paling penting ya. Kita mau sekolah setinggi apapun ya, tapi dia nggak mampu survive, cuman itu bagian dari pengambilan ijazah saja gitu ya, tapi nggak paham gimana saya belajar kehidupan sederhana saja misalnya. Ya, kita akan kesulitan misalnya tidak bisa tertib di dalam rumah, merapihkan kamar, aware terhadap misalnya rumah yang berantakan. Nah ini yang ayah bunda bangun. Ya, jadi jangan berpikir gini, anak-anak sekolah sudah biarin tugas mereka belajar. Belajar apa? Ya, belajar yang di sekolah dalam artian akademik itu hanya satu bagian dari bagian yang lain. Porsi mereka belajar, iya. Ya, tapi porsi yang lain, ya, walaupun punya khadimah ya, pembantu asisten rumah tangganya ada 5, tapi mereka tetap harus dibangun awareness-nya untuk bisa memahami tentang kehidupan ini. Ya, nah, belajar kehidupan ini bisa dibangun, sangat bisa dibangun dari rumah, dari semua ruang-ruang yang ada di rumah kita. Ya, nggak perlu bicara rumah saya kecil, rumah saya nggak usah. Pokoknya semua kan setiap rumah pasti ada kamar mandi, ada kamar ya, ada ruang tamu walaupun minim, walaupun muternya di situ-situ saja. Nah, ini yang dioptimalkan untuk anak-anak kita turut serta terlibat di dalamnya ya, bunda-bunda yang masya Allah multitask yang gemes ya kita ya kalau pengen ini, oh kayaknya pengen rapihin, sabar untuk apa? Maaf, biar anak-anak yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Kita nanti finishing touch untuk merapikannya oke. Ya, apalagi kalau untuk anak kelas 1 ya, kelas 2 ke bawah. Tapi tetap mereka dulu yang melakukan itu. Karena ini bagian dari sedang mendidik mereka ya untuk belajar kehidupan. Nah, ini bisa kita lakukan ayah bunda dengan apa? Sinergi. Yuk kita bangun sinergi. Sinergi yang utama sebelum bicara sinergi sekolah dengan orang tua dengan sekolah, sinergi yang di rumah dulu. Sinergi yang di rumah dulu yang kita bangun. Ingat ayah bunda selalu berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina ila akhir. Ketika bicara hablana min azwajina wa dzurriyyatina, sebelum dzurriyyatina ada azwajina. Maknanya apa? Kita sebenarnya lagi minta. Dan ini adalah apa ya? Tahapan sebelum membuat ya anak yang tadi menjadi qurrata a'yun, kitanya dulu ya harus membentuk diri untuk itu, dan azwajina, pasangan kita, ayah tentu dengan istrinya, ya bunda dengan suami gitu, kompakin dulu, ikatannya perbaiki dulu, ya sepakati dulu, punya visi misi bersama dulu. Kalau tidak ya jangan harap ya tadi wazuriyatina. Nah, kita sinergikan dulu. Makanya apalagi dalam kondisi seperti ini yang banyak sekali membuat keresahan, cemas, sedih ya, macam-macam di para ibu adalah ketika tidak ada perbantuan dari lain-lainnya. Ya, termasuk di situ pasangan, mungkin anggota keluarga lain di rumah. Ya, nah ini yang perlu dibangun. Yuk para ayah yang sudah terlibat, alhamdulillah makin semangat lagi. Yang belum, yuk mulai bantu
terlibat ya, berbagi peran. Apa peran-perannya? Masing-masing punya di keluarga ya, punya culture yang berbeda ya. Saya tidak bisa bilang ayahnya harus begini, ibunya harus begini, tidak. Silahkan didiskusikan. Dan walaupun umumnya ayah-ayah itu lebih lebih asik ya untuk melakukan yang seru-seru, yang ringan-ringan ya, seperti ini, yang ngajak belajar juga kan ya, nyuci mobil, main di luar dan seterusnya. Ini hal-hal olahraga gitu. Nah, kalau yang agak serius-serius, lebih ketil ya, lebih ketil meritil itu biasanya ibu-ibu gitu ya. Nah, ini yang makanya ada suka yang menyebut ibu madrasatun, ayah kepala sekolah. Kan kepala sekolah nggak banyak turun ya, tadi ibu kepala sekolah turun langsung ngajar gitu. Tapi apa? Tapi paham tentang kondisi sekolah itu, membantu para pengajar untuk bisa menjalankan dengan baik. Nah, silakan kita berbagi peran ya, termasuk kepada anak-anak kita lain. Kalau yang sekarang ini ada kakaknya ya, saya misalnya dengan 5 anak ini ada bagi-bagi, ada yang nyetor hafalan ke sini, ada yang ini. Karena kalau kita sendiri, apalagi kita misalnya juga harus WFH ini, Masya Allah ya, ini yang membuat ya, nah tadi yang membuat akhirnya agak terganggu kewarasannya ya, para ibu-ibu gitu, akhirnya emosional dan seterusnya. Mari kita berbagi, karena ini bukan sekedar berbagi peran saja, tapi sesungguhnya juga sedang mengedukasi yang lainnya, membangun belajar kehidupan yang lainnya juga, gitu ya, tidak ditangani sendiri oleh hanya orang tua. Ya, libatkan anak ya dalam banyak hal. Jadi rumah itu menjadi madrasah gitu ya. Mereka mengikuti apa saja. Bisa dalam kondisi apa ya, saya harus Zoominar seperti ini ya, anak-anak ada yang pegang backup-nya kalau kenapa-napa apa segala macam. Nah, terakhir itu anak-anak yang kecil nih yang jadi asisten gitu ya, untuk mengawal ya kalau ada terjadi apa-apa, misalnya ini diganti ini ya, ganti laptopnya dan seterusnya. Ini bagian belajar kita, dan mereka merasa bangga. Cari apa yang menjadi potensi mereka, dan ini juga akan membantu nanti kejenuhannya, menjawab kejenuhan. Karena untuk anak-anak, apalagi anak usia kelas 3 ke bawah, sederhana ya Bunda, hujan turun, mereka minta main hujan dan dibolehkan dengan senang dan gembira, selesai sebenarnya, itu pikniknya mereka. Ya, boleh bantuin masak kita, ya, bantuin masak walaupun berantakan, ya, itu bahagianya mereka, ya. Nanti tinggal gampang, habis itu ada perjanjian, oke, masak, bantu bagiannya apa, dan nanti ikut bantuin merapikan ya. Sambil kita ngajarin supaya tidak terus-terusan berantakan. Jadi bukan dibuat juga liar juga, tidak gitu. Tapi mereka dibebaskan, ikut bantu nyuci gitu. Nggak bersih, ya iya namanya juga proses. Kalau langsung bersih ya udah nggak usah sekolah aja ya, langsung dipekerjakan gitu ya. Nah ini proses. Nah, rilah mereka tuh gampang. Kadang kita yang berpikirnya terlalu berat atau perfeksionis untuk jangan nanti ini berantakan, nanti nggak rapi, setikaannya lipetannya nggak bagus. Tenang, kan kita lagi nggak jualan, kita sedang tidak ikut audisi gitu ya, ya Bunda. Ini bagian dari menjadikan madrasah di rumah kita. Ya, ayah Bunda, tantangan ya kita selalu berbeda, apalagi dalam kondisi ini. Beda dengan kita waktu kecil. Pola pendidikan. Tantangan beda, tapi ingat ayah Bunda, tagihan sama. Ya, kapanpun zamannya, tantangan yang berbeda. Jadi yang dulu nggak ada gadget, sekarang ada gadget, tantangan kan menjadi beda ya buat kita sebagai orang tua. Tapi tagihan nanti akan sama di akhirat. Di akhirat malaikat tidak akan memilih-milih bahwa generasi alfa ini akan dapat diskon lebih banyak karena kasihan dia sudah gadgetan dibanding dengan zaman baby boomers gitu misalnya. Nggak ada, sama saja. Ya, kalau dia berbuat dosa, dia akan berbuat dosa. Kalau dia mendapat berbuat kebaikan, dia akan dapat pahala. Ini akan sama saja. Tagihannya akan sama. Untuk itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan anak kita dengan tantangan yang berbeda, tapi punya pijakan yang sama, yaitu Quran dan Sunnah, sehingga tetap yang namanya syariat itu tidak berubah. Kita boleh mengikuti zaman, tapi tetap dengan pijakan. Ini agile education untuk Islam. Kita berubah, iya. Kita mengikuti perubahan itu, betul, harus, ya. Tapi tetap punya pijakan. Jadi tidak ada, misalnya dulu LGBT itu haram, sekarang udah deh nggak apa-apa ditoleransi, nggak ada. Kalau syariat tetap sampai kapanpun, sampai nanti kiamat. Ya, insya Allah ya Bunda,
ya yakinlah bahwa ketika ayah bunda dipilih Allah untuk bisa menjadi seorang ayah, seorang bunda dengan dititipkan amanah berupa anak-anak yang ada pada kita saat ini, sesungguhnya ayah bunda sudah paket mendapatkan naluri pengasuhan. Tapi kuncinya adalah supaya naluri itu tetap ada pada diri kita, kuncinya terus belajar, dan ini alhamdulillah wasilah yang luar biasa dari sekolah yang diberikan kita kepada kita semua. Mari kita belajar terus, dan setelah belajar apa? Action, mari kita lakukan, sekecil apapun lakukan, karena percuma forum-forum ini kalau cuma dikumpulin dan dicatat tanpa dilakukan. Action, dan tentu yang tidak boleh lepas adalah berdoa. Libatkan Allah sekecil apapun, dalam kondisi apapun, di setiap kegiatan kita, termasuk kegiatan BDR ini atau PJJ ini di pandemi. Wallahu a'lam bishawab, adalah hal yang singkat itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Bunda Yesi yang sudah memberikan materi yang sangat baik. Ya, selanjutnya ada pertanyaan Bunda dari orang tua murid. Sekarang ya, dari Silvania Zahra Tushifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya, bagaimana tips dan cara menghadapi anak yang pada dasarnya anaknya suka main di luar. Jadi selama pandemi ini malah susah buat diem di rumah dan nggak bisa fokus di kala belajar. Soalnya tiap anak punya karakter dan sifatnya sendiri-sendiri. Ya, pertanyaan ini akan saya lempar ke Bunda Yesi. Ya, baik. Ayah bunda untuk anak-anak yang langsung saja ya, mungkin spesifik saya untuk anak-anak yang memang dia punya sesuatu yang energinya biasa, anak yang nggak bisa diem tuh energinya lebih gitu loh. Jadi dia akan berusaha untuk menyalurkan sebenarnya energinya itu. Nah, salah satunya adalah keluar rumah gitu ya. Jadi kegiatan yang pertama yang ayah bunda bisa lakukan adalah kegiatan yang memang banyak menguras energinya, ya, olahraga, ya, senam, macam-macam. Yang nomor satu tetap berusaha di rumah, gitu, ya, berusaha tetap di rumah karena sebagian besar waktu kita kan memang saat ini sementara di rumah, ya. Nah, tapi kan di rumah tetap masih banyak yang bisa kita lakukan kegiatan fisik, ya, yang memang cari berbagai kegiatan yang manfaatnya nggak cuma menghabiskan energi. Kalau bisa setiap kegiatan itu mencakup banyak hal yang bisa membantu, misalnya energinya berkurang, iya, tapi dapat apanya? Dapat kemampuan motorik kasar apanya? Dapat kedisiplinan apanya? Dapat kalau dia sambil nyuci misalnya ya, keterampilan apanya dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sesekali keluar rasanya boleh ya Bu Dokter ya, tapi keluar yang kemana kan gitu. Saya pun sama dalam ya anak-anak itu selain ya kegiatan fisik ya, alhamdulillah agak di depan agak bisa luas untuk main sepeda muter-muter. Kalau tidak juga mereka jadi ada waktu minimal nih kita kalau ini 2 hari sekali kita keluar. Keluarnya seperti apa? Di dalam mobil, keliling. Keliling ya sampai ke Margonda, muter gitu ya. Dan kalau mau beli apa juga kita masih beli dibungkus bawa ke rumah gitu ya. Belum nyaman untuk nongkrong di kafe, di restoran atau apa, kita belum lakukan itu ya. Insya Allah ini bagian ikhtiar. Kita beli, kita makan di rumah, tapi jalan-jalan itu aja udah membuat senang. Kita cari, saya punya banyak tempat sepi gara-gara pandemi ini, jadi tahu di sekitar rumah yang bagus-bagus. Saya ada beberapa yang biasanya saya share ya, tempat
tempat-tempat bagus-bagus yang bagus menurut anak ya bagus menurut anak. Sebenarnya menurut kita juga yang bentuknya taman, yang dia bisa main guling-gulingan di tanah liat, ya bisa main air di kubangan gitu ya. Itu kita dapatkan itu. Kita cari tempat sepi itu, mereka lakukan itu. Di sana olahraga, di sana bersepeda, main layangan. Saya punya banyak rekaman tentang itu yang dilakukan anak-anak. Itu dicek semua dan mudah-mudahan masih aman karena memang tempatnya dicari yang tempat sepi. Kalau tempat yang biasa buat piknik biasanya malah ramai. Ya carinya yang orang tidak terbiasa di jam-jam waktu itu. Kalaupun ada 1-2 yang pasti jaraknya berjauhan. Silakan ayah bunda yang itu yang bisa dilakukan. Jadi kalau masih ada kesempatan untuk bawa keluar untuk yang aman, silakan dijadwal misalnya per berapa hari, itu bagian menyalurkan. Tapi yang utamanya energinya itu diselesaikan dulu di rumah, jangan suruh duduk manis dulu, mau setiap hari gitu ya, duduk manis. Dan biasanya anak melakukan itu kalau apa? Kalau kita duluan. Ya pagi biasa kita keluar, misalnya ayahnya mau muter-muter main sepeda, olahraga di luar, anaknya pasti ikutan. Gitu. Karena seru-seruan gitu. Jadi saran saya itu ya, karena memang ada anak-anak, bahkan kita saja orang dewasa kan ada yang nggak bisa diem. Perhatiin deh, ayah bunda ini kalau lagi duduk begini ada yang kakinya nggak bisa diem kayak ngejahit kan gitu ya. Nah ini termasuk golongan-golongan ya yang memang butuh tersalurkan energinya, kinestetik sekali gitu ya, banyak yang harus digerakkan. Kita kalau udah dewasa kita yang tahu gimana caranya. Kalau anak-anak dibantu. Apalagi anak kelas 3 ke bawah. Jadi tolong dibantu disalurkan ya. Ajak nyuci ya, nyuci baju ya, suruh digiles waktu habis waktu itu. Ya, itu senang insyaallah. Ya, demikian Bu. Ya, terima kasih Bunda Yesi. Ya, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Bunda Rizky 3 Albatani. Tips tarik ulur gadget, Bunda. Ya, jangan ditarik ulur. Capek ya kayak layangan. Jadi ini harus fix ya menurut saya. Jadi tadi ya, kalau ini kan membangunkan karakter anak juga. Terkait gadget ini, saran saya ya, ini sebenarnya panjang juga ininya yang bisa kita lakukan. Satu, saya ambil deh poin yang tadi ya, yang saya sambil biar saya contohin ya. Saya buka lagi ya sedikit tadi materinya. Nah, di bagian ayah bunda bisa melakukan dengan tahapan ini ya. Oke. Pertama, ya bicara tentang gadget keteladanan. Ya, kita ngelarang anak, tapi kita sendiri asyik. Ya, kita ngelarang anak, kita sendiri di gadgetnya ada games gitu ya, kita sendiri tukang nonton misalnya segala macam. Wah ini, insya Allah ya itu sulit ya bagi anak untuk bisa melakukan ketika tidak dicontohkan. Children see, children do. Mereka melihat. Kita pegang itu pasti, apalagi saya kerjanya di situ, ya karena kita apalagi work from home ini kerja kita sih. Tapi anak-anak tahu di situ tidak ada games. Di situ kalau kita buka kita lagi melakukan banyak hal yang ini bukan main, ini bukan sesuatu yang terlarang. Saya tidak pernah password handphone kami di rumah, ayahnya juga, untuk bisa melihat mereka melihat tidak ada yang disembunyikan karena sesuatu adalah sesuatu yang baik-baik saja gitu. Wallahualam ya, di keluarga lain punya budaya lain, tapi ini yang salah satu kami lakukan sebagai bentuk ikhtiar keteladanan. Jadi anak-anak ini menjadi pengingat kita sesungguhnya. Jadi kalau kita udah mulai lalai dengan media sosial dan seterusnya, anak-anak biasa ngingetin tuh bunda kok gitu, nah gitu ya. Nah ini bagiannya nomor 1. Ya, ya termasuk kalau lagi belajar ya Bu Guru, kalau di sekolah kenapa bisa konsentrasi? Karena di sekolah nggak ada yang nonton drakor waktu anaknya belajar ya Bu Guru ya, nggak ada yang misalnya nonton sinetron atau apa. Nah anak-anak tuh distract gitu ya, lagi belajar disuruh konsentrasi, wah ibunya lagi nangis-nangisan drakor, bapaknya lagi teriak-teriak main games misalnya gitu ya, atau kakaknya. Nah ini mengganggu sekali ya, ada kondisi yang tidak kondusif. Nah berikutnya fahamkan anak-anak akan melakukan itu muncul dari motif nanti dari dirinya sendiri, bukan karena dilarang, bukan karena dipelototin, bukan karena diambil gadgetnya, tapi difahamkan. Nah untuk anak sampai kelas 3-4 SD, ini mereka walaupun paham kadang-kadang nggak tahan, nggak apa-apa, karena nanti lebih gampang ngingetinnya, maaf, tahu kan nanti bisa ngerusak apa, matanya rusak, apalagi
otaknya rusak gitu. Kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena kita bantu fahamkan, kita ajak diskusi, kita ada tontonan tentang kerusakan otak akibat itu dan seterusnya. Yuk bantu ayah bunda fahamkan anak kita. Jadi bukan sekedar aturan dulu yang dikedepankan. Bicara aturan saya kasih di nomor 4, sistem. Ya, lalu dibantu dibiasakan. Ya, ada waktu-waktu yang dibangun di sistem itu yang dibiasakan. Ya, jadi ayah bunda yuk dibangun ya setelah difahamkan terus bikin kesepakatan berapa jam sehari. Berapa jam sehari boleh pakai itu di luar PJJ ya. Kalau sekarang PJJ kan harus pakai gadget. Nah, apa yang boleh, apa yang tidak boleh ditonton. Ya. Kemudian apa konsekuensi, apa reward-nya. Konsekuensi kalau sudah lebih bagaimana? Misalnya di handphone, di setting ya, kalau malah kakaknya nih kalau di rumah yang bikin settingan habis, udah nggak bisa diapa-apain lagi itu kalau lewat 2 jam. Gitu. Karena kalau kita kontrol terus kan kita juga lupa waktunya ya. Nah, ini namanya smartphone. Pinter sudah phone-nya ya. Nah, ini sudah di setting. Tontonan apa? YouTube juga sudah ada pilihan kan, YouTube Kids yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Setidaknya bagi ayah bunda yang nggak bisa intens ya, apalagi yang masih bekerja, nah ini yang platform-platform aplikasi yang bisa membantu safety untuk penggunaan gadget ini coba dimanfaatkan ya, pengaturan waktu apa dan seterusnya. Ini bagian sistem yang dibangun karena manusia sebaik-baiknya apalagi anak ya kalau nggak dibangun sistem kita saja ini kan goyang. Tapi kan ada sistem akhirnya kita bisa diingatkan oh iya ya gitu ya. Jadi ayah bunda dibangun itu dulu gitu. Kalau ini sudah dibangun insya Allah pelan-pelan anak kita bisa tidak masuk ke kecanduan gadget ya. Tapi kalau ini tidak dibangun kita nggak konsisten ya, kalau lagi semangat wah anaknya dilarang-larang, tiba-tiba lagi gimana dibiarin saja. Ini ketidakkonsistenan ini yang membuat anak-anak confused dan pada akhirnya ya sudah ya tidak ada gunanya nanti aturan-aturan yang ada di rumah kita karena pasti ini mereka tangkap Allah ini kalau ibunya lagi ini aja nih pusing ini kalau tanggal 1 sampai tanggal 5 mama pasti baik kita pasti dibolehin apa aja gitu ya. Kalau dia udah akhir bulan kayaknya mama lagi ruwet. Nah ini kita jadi dilihat ini nggak begitu ya, namanya sistem mau kapan saja segala macam ini sudah menjadi sistem yang harus disepakati bersama. Kalau ada perubahan diobrolin dulu nanti apakah akan ada evaluasi terhadap sistem itu. Nah ini yang perlu ya ayah bunda tolong diperhatikan sekali masalah gadget ini karena ayah bunda ya yang namanya gadget ini ketika dia membentuk ya memang didesain sedemikian rupa di dalamnya ada kegiatan-kegiatan games, film dan seterusnya yang bisa mengganggu otak itu sendiri dan membuat kerusakan otak itu kalau dalam risetnya kita dan buah hati ya dikenal istilah narkolema, narkotika lewat mata. Kalau dalam WHO sudah mengeluarkan satu lagi penyakit kejiwaan yang namanya gaming disorder, gangguan akibat main games gitu ya. Dan ini kerusakan otaknya levelnya bisa melebihi dari narkoba. Jadi kalau dibandingkan dalam riset ini 3:5. Kalau narkoba 3, kerusakan otak pada anak yang sudah kecanduan dari gadget ini bisa sampai angka 5. Artinya apa? Untuk menghancurkan negara kita, negara Indonesia, tidak perlu lagi dibom. Buat saja anaknya semua, generasinya kecanduan gadget. Selesai. Kenapa? Kalau sudah rusak otaknya, dia sudah nggak ngapa-ngapain, belajar sudah nggak semangat, sama orang tua kurang ajar, ya sama kondisi lingkungan tidak peduli gitu. Nah ini sudah cukup untuk menghancurkan negara kita. Nauzubillah min dzalik. Yuk ayah bunda berangkat dari rumah. Adalah di rumah kita ini yang akan menjaga anak-anak kita. Ya tahapannya ini yang Bismillah ya yang bisa kita lakukan untuk gadget itu. Berikutnya ayah bunda coba banyak searching, googling tentang kaitan ini dan nanti kalau mudah-mudahan tidak ada, kalau memang ada dibutuhkan bantuan anak yang sudah sangat berat kecanduan gadgetnya, nanti saya kasih ada komunitas yang memberikan layanan khusus, layanan gratis untuk membantu anak-anak bisa kembali untuk tidak terjadi kecanduan gadget ini. Walaupun ini butuh effort ya kalau sudah kena ini, tapi insya Allah akan ada perbantuan secara psikologis karena kalau ditangani sendiri kalau yang sudah sampai tataran kecanduan ini tidak sederhana
ya didoain saja, oh nggak bisa, nggak cukup. Ya, itu bukan bicara ini. Sunatullahnya ya ada sesuatu yang rusak seperti kita sakit harus ada yang diobati dulu. Ya. Demikian Bu. Saya bisa tambahin sedikit Ustazah Win? Ya, ya mangga, ada Bu Dokter. Silakan Bunda. Ya. Ya, saya ada sedikit. Tadi kan pertanyaan tentang best practice. Saya mungkin bisa men-share sedikit nih pengalaman saya jika di rumah, bagaimana kami sekeluarga mitigasi ketergantungan gadget. Karena kami juga bekerja dengan gadget selama ini. Suami saya seorang konsultan teknik juga, dan saya juga harus bekerja tentu saja di rumah. Nah, yang pertama, Bunda-Bunda, mungkin Bunda bisa lakukan parental control pada WiFi di rumah Bunda. Jadi, sekarang sudah ada WiFi, beberapa merek WiFi gitu kan, yang sudah melakukan parental control. Jadi ada beberapa timing-timing waktu. Ini saya berikan contoh. Ini pengaturan perangkat gitu kan. Ini best practice saya ya Bunda ya. Mohon maaf Ustazah dan Ibu Dr. Yesi. Ya, Ini best practice yang saya lakukan di rumah gitu. Jadi ini ada laptop saya, handphone ayahnya, laptop ayahnya, handphone anak saya yang kedua. Isi kami saya bagi waktunya, ada waktu limit penggunaan dari pukul 6.30 sampai 12 pada masa PJJ. Kemudian hari Sabtu ini Senin Sabat. Nah, di luar dari itu mereka nggak bisa online lagi. Kemudian ini 10.30 sampai 12.30 di hari Sabtu karena anak saya kebetulan ada les coding di hari Sabtu ini gitu. Kemudian yang kedua adalah ada pusat ruangan bersama dalam proses PJJ ini dan WFH ini. Jadi kita berkumpul bersama menyelesaikan tugas-tugas di satu meja. Kita keluarin semua gadget kita ataupun perangkat-perangkat kita untuk bisa melaksanakan tugas bersama secara bersama-sama. Jadi semua open. Jadi nggak ada anak-anak yang mengerjakan tugas sendiri di kamar atau mengerjakan tugas sendiri di teras, tidak terkontrol oleh orang tua. Kemudian yang ketiga adalah handphone yang berisi paket data hanya dimiliki oleh orang tua. Ini sebagai kontrol di luar jam belajar. Jadi kalau WiFi mereka bisa akses untuk kontrol di jam belajar. Jadi di luar jam belajar kan biasanya ada beberapa misalnya materi ibadah yang Ustazah share gitu kan harus diisi gitu kan. Itu kan di luar jam belajar biasanya kan. Jadi anak-anak bisa pakai handphone tethering dengan handphone orang tua di luar jam belajar itu untuk paket datanya. Jadi tetap terkontrol dari orang tua. Yang keempat adalah memberikan punishment and reward. Jadi kalau anak saya melakukan tindakan yang di luar dari batasan itu, perjanjian kita ini 1 sampai 3 seperti itu, harus dapat punishment. Punishment-nya dari hal-hal kecil, mungkin seperti membantu menjemur pakaian, misalnya seperti itu. Jadi mereka tahu bahwa ini salah dan harus dipunishment. Sampai yang paling berat misalnya kalau memang masih ada pencurian data, paket data misalnya di luar jam belajar, udah handphonenya di off dulu misalnya segitu, di lock dulu. Jadi handphonenya ditarik sehingga betul-betul harus di jam belajar. Kemudian reward apa? Kalau anak betul-betul melakukan seperti poin 1, 2, 3 itu sesuai dengan rules-nya, maka reward yang diberikan ke anak adalah anak bisa mendapatkan makanan yang dia inginkan, misalnya es krim. Anak-anak kan paling suka es krim maupun coklat misalnya. Anak saya berikan coklat. Rewardnya seperti itu. Jadi ada penghargaan bahwa saya sudah melakukan hal positif di dalam proses PJJ ini. Kemudian yang kelima adalah kami bersama-sama menonton TV hanya dilakukan pada malam hari. Pukul 19.30 setelah salat Isya dan makan malam sampai jam 9 malam. Jadi usahakan anak itu sudah tidak, kita semua jam 9 malam itu sudah tidur. Jadi dengan kondisi seperti itu kita benar-benar bisa fresh untuk pagi hari. Ini kondisi ini yang saya katakan tadi, ada ruangan bersama untuk kumpul melaksanakan aktivitas kita bersama di jam PJJ. Seperti ini. Mungkin seperti itu, Ustazah. Ya, baik. Terima kasih Bunda Gina. Ya, pertanyaan terakhir silakan bisa langsung ke narasumber. Silakan Bunda, tunjuk tangan ya. Ya, Bunda silakan. Ada yang mau ditanyakan yang terakhir ya?
Ya, baik, silakan Bunda Raka dari kelas 2 Gaza akan bertanya dengan Bunda Yesi atau dengan Bunda Gina. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, iya. Saya tanyakan Bunda, boleh monggo siapa saja yang mau menjawab keduanya, boleh, monggo silakan. Begini, bagaimana tips atau cara mengatasi anak biar tidak sensi ketika kita memberi arahan atau memberitahu apa yang seharusnya dia lakukan. Kadang anak itu ada mood di mana dia tidak bisa menerima apa yang harus kita suruh. Menjaga itu ada tips nggak dari para bunda untuk diberikan kepada saya? Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Silakan Bunda Yesi atau Bunda Gina yang menjawab. Ya, Bunda Yesi. Nanti mungkin Bunda Monggo Bunda Andriadi nanti melengkapi ya. Ya, tips ya. Kalau tips berarti ringkas saja. Bunda, ayah, Bunda, nomor 1 kenali diri kita dulu. Ya, nomor 2 kenali diri anak kita. Ya, itu tips dari saya. Kenali diri kita seperti apa, kita harus tahu dulu kita tipikal orang tua yang bagaimana, personal yang seperti apa. Misalnya yang tidak sabaran, reaktif gitu ya, misal ya kalau kita yang emosional, reaktif, ya karena kita kenal diri kita, nanti kita akan mampu misalnya mau mengingatkan anak, tapi kondisi kita lagi marah nih, lagi kesel nih. Sedangkan kita kenal anak kita yang satu ini sensi banget gitu. Nah, kalau seperti itu berarti kita memilih apa? Memilih langsung saat itu ngomel atau menunda dulu. Ya, mungkin jadi agak lama tapi kita tunda dulu, atau ini sesuatu yang tidak bisa ditunda misalnya. Apa nih yang bisa kita lakukan? Kalau kita masih tidak mampu menenangkan diri pada saat itu, walaupun sudah wudhu gitu ya, sudah duduk, sudah wudhu, masih belum bisa. Tadi ya, hablana min azwajina. Yuk, udah tahu, nanti suami juga sudah tahu kita seperti apa. Ya, ayah deh, pegang. Gitu. Ya, dia juga sudah tahu. Makanya perlu kekompakan di situ. Sehingga tidak lagi ada kejadian, ya, orang tua, ayah, atau bunda, ya, apalagi na'udzubillah seperti yang belum lama, ya, ramai, ya, yang bisa melukai anaknya sampai membunuh anaknya. Karena tadi mereka tidak, ini sudah ada, pasti sudah punya masalah kejiwaan yang selama ini tidak difahami oleh diri mereka sendiri, sehingga ketika menghadapi sesuatu tidak mampu mengendalikan, kemudian mereka melakukan itu bukan sendiri, bahkan bersama-sama. Ini kan berarti sesuatu yang sudah begitu mengakar, sudah begitu lama, tabiat-tabiat yang tertanam bahkan terpupuk dengan begitu saja. Nah, jadi nomor 1 kita kenali dulu ya, ayah bunda kita sesungguhnya punya karakter yang bagaimana, supaya nanti bisa tepat. Nah, berikutnya kenali anak. Nah, mengenali anak ini ayah bunda, kita bisa ambil dari satu sisi tahap perkembangan secara umum. Karena bicara tahap perkembangan, ini bicara hal yang umum, standar umum, ya, walaupun manusia itu tidak bisa distandarisasi ya, tapi ini hanya bagian sosial construct gitu. Jadi bagaimana secara umum, secara sosial, anak usia pada umumnya 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun ini begini. Kalau anak di usia SD kelas 1 sampai kelas 3, misalnya kita membagi per 3 tahun rentangnya, ini punya karakteristik yang secara umum seperti ini. Nah, itu kita harus paham. Gitu ya, harus paham bagaimana milestone-nya supaya apa pendekatan menjadi tepat. Pendekatan untuk anak TK, untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4 menjelang akhir baliknya, kalau Rasulullah mengatakan range 7 sampai 10 tahun, tentu berbeda dengan anak-anak yang sudah lebih besar lagi. Kalau ayah bunda punya anak yang usia SMP, itu tentu pendekatannya membutuhkan pendekatan yang berbeda, nggak bisa disamaratakan termasuk dalam berkomunikasi tadi. Berikutnya satu lagi, setelah mengenal secara umum tahap perkembangan, setiap individu itu unik, setiap individu itu punya kekhasannya masing-masing. Berarti yang perlu dikenalkan adalah
kita mengenal satu-satu anak. Misalnya 5 anak nih ya di rumah ya, ini beda-beda semua gitu ya. Oh yang ini cara ngasih taunya dia lebih senangnya seperti ini. Dari mana kita tahu? Kita taunya ya pertama tentu dari pengetahuan secara umum tadi. Kita tahu tentang tahap perkembangan anak. Inilah fungsi orang tua untuk belajar. Berikutnya tahunya dari mana? Observasi. Ya. Nah, ini lagi kelebihan dari pandemi ini ya, insya Allah hikmahnya, ayah bunda jadi lebih banyak melototin ya, anak-anak di rumah, melototin dalam arti yang positif ya, bukan melotot marah ya, tapi lebih banyak akhirnya melihat, oh anak saya ini tuh ternyata lebih mudah tuh ngomongnya gini. Itu dari observasi kita, dari pengamatan, kemudian dicoba. Ya, nah mencobanya ini pun tentu dengan pijakan ilmu, karena melakukan sesuatu tanpa ilmu ini akan menjadi masalah. Nah, disinilah tadi ya kunci pertama naluri pengasuhan itu berangkat dari belajar. Jadi demikian ya Bunda. Jadi kalau sudah kita mulai kenal, oh dia sensitif, cari tahu lagi sensitifnya karena apa. Jadi kita bisa action kalau sudah bisa mampu mengumpulkan data tentang anak itu. Oh, anak ini usia berapa? Harusnya secara umum dia bagaimana, dia laki atau perempuan gitu kan. Kalau laki kecenderungannya begini, kalau anak perempuan kecenderungan, saya selalu bilang kecenderungannya ya Bunda, karena kita tidak bisa, teori manusia itu tidak bisa menjustifikasi langsung bahwa pasti kalau anak laki-laki bicaranya harus sekian ribu kata, perempuan ini hanya secara umum. Ya, karena sains itu bisa berubah. Ya, dan sains itu diteliti di tempat-tempat yang berbeda. Kita punya budaya berbeda dari tempat yang diteliti. Tapi ini sebagai awal pijakan dasar umum, silakan gitu ya. Nah, tapi berikutnya adalah kita orang tua yang paling kenal. Jadi observasi yang paling tepat itu ada pada pendidik pertama dan utama dibantu gurunya, bukan dengan alat assessment lain, tapi dari orang tuanya sendiri. Nah, disinilah tantangan orang tua untuk terus belajar, mengobservasi, oh ternyata anaknya yang ini begini, sensi gini. Oh kalau begini berarti cara negurnya nanti jangan di depan banyak orang. Cara negurnya mungkin nggak saat itu, nanti diajak apa dulu. Oh, itu kita nanti yang mencoba sambil kuatkan dengan keilmuan lainnya yang terkait. Ada keilmuan tentang konseling, ada psikologi, dan seterusnya. Tidak harus menjadi seorang psikolog, tidak harus menjadi seorang dokter, tentu kita ada ilmu-ilmu standar yang tetap kita miliki. Gitu ya. Seperti kita nggak perlu ke dokter kan, kalau cuma pusing saja, kita udah tahu ilmunya, oh ya berarti diiniin dulu. Nah nanti kalau nggak tetap berlanjut, baru kan kita ke dokter. Kira-kira analoginya demikian. Ya demikian Bu Winarti, mungkin Bunda Nandriani nanti bisa melengkapi. Baik, jazakillah khairan katsir untuk Bunda Yesi. Mohon maaf untuk bunda-bunda, mungkin masih banyak pertanyaan yang tidak. Saya sedikit tambahkan sedikit, Ustazah boleh? Bunda, ada saya sepakat dengan Bu Yesi. Sedikit satu aja saya tambahkan. Saya mau bertanya, di sini adakah ayah yang mengikuti parenting ini? Ada enggak ayahnya? Atau ibunya semua nih? Ada. Alhamdulillah kok ada ayah. Alhamdulillah ya. Jadi gini. Ada, Bu. Alhamdulillah guys. Oke. Jadi saya mau bilang begini bahwa Ibunda, alhamdulillah, ayah Lila ya, alhamdulillah. Saya mau katakan begini bahwa yang paling utama mendidik anak selama pandemi adalah jangan sendiri. Bunda harus ambil rangkul pasangan Bunda. Jadi suami itu harus ikut terlibat aktif. Jadi dengan diskusi-diskusi seperti ini, ayah juga harus ada untuk mendengarkan seperti apa masalah-masalah yang dihadapi. Karena selama saya merasakan bahwa keluhan-keluhan itu paling banyak yang dilakukan adalah emak-emak, gitu kan. Inilah, itulah segala macam. Jadi usahakan eskalasi masalah di rumah dengan berdiskusi dengan pasangan. Kalau mungkin ayahnya harus kerja atau di luar, cari orang yang betul-betul bisa bersama kita. Apakah saudara kita yang juga serumah dengan kita. Jadi diskusikan itu, kondisi itu, sehingga anak-anak yang baper ini bisa kita atasi. Karena kalau emosional seperti itu kan kita juga bisa emosional terekskalasi secara memuncak. Saya juga punya anak, Ustazah Win juga tahu itu Gina termasuk yang sangat emosional ya. Ustazah Win, mantan wali kelas anak saya di kelas 2 Haromain ya, Ustazah. Jadi
Gina juga itu anak spesial bagi saya. Itu beda dengan kakak-kakaknya. Salah sedikit aja dia udah ngambek duluan. Jadi saya kadang-kadang ayahnya yang langsung rangkul. Jadi seperti itu. Jadi dilibatkan orang lain. Kita harus share. Jangan sendiri menangani anak yang emosional seperti itu, karena naik turun, up and down. Belum lagi dengan kondisi kita sebagai ibu yang juga harus handle yang lainnya seperti itu. Mungkin seperti itu aja saya tambahkan. Terima kasih Ustazah. Ya, baik. Jazakallah khairan katsir kepada Bunda Yesi dan Bunda Gita ya, atas ilmunya dan pengalaman terbaiknya. Saya berikan waktu untuk closing statement untuk Bunda Yesi karena waktu juga sangat terbatas. Silakan Bunda. Ya, baik ayah bunda semua, insya Allah ya, ini kita sama-sama sesungguhnya sedang terus belajar, berikhtiar menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita, menjaga amanah yang Allah titipkan dalam kondisi fitrah, dan kita harapkan kembali dalam kondisi fitrah juga. Yuk kita terus sama-sama menguatkan, bersinergi satu sama lain, ayah bunda di rumah, juga dengan sekolah, juga dengan berbagai komunitas yang bisa mendukung kita, karena kita manusia biasa yang membutuhkan banyak bantuan, berkolaborasi untuk bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan khususnya dalam membina anak-anak kita. Dan satu hal ayah bunda, sebagai orang tua ya, kita tidak bisa mengklaim bahwa kita sukses atau tidak sukses mendidik anak selama kita semua masih di dunia. Hakikat dari keberhasilan, kesuksesan kita dalam mendidik akan kita buktikan ketika kita semua sudah bisa reuni surga nanti di akhirat. Jadi ikhtiar yang ada di dunia ini ayo kita optimalkan untuk kita bisa sama-sama lagi berkumpul kembali nanti di surganya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rangkaian menginspirasi Bunda. Terima kasih untuk Bunda Yesi yang sudah memberikan ilmunya. Langsung balikin ke aku. Ya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC Ustazah Dijah. Baik, terima kasih Ustazah Win, dan saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bunda Yesi dan juga Bunda Andrian yang telah memberikan ilmu. Masya Allah, luar biasa materi yang disampaikan kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber bisa kita pahami dan menjadi inspirasi kita semua. Dan kepada ayah dan bunda tetap semangat. Insya Allah, mari kita sama-sama menggali potensi Ananda. Dan mudah-mudahan wabah COVID ini bisa cepat selesai. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga orang tua dari siswa-siswi SDIT Al-Hikmah. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mari kita tutup dengan doa. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Farhan Awalia Esos. Kepada beliau dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita, kepala kita sejenak. Mari kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa jiratan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Allahumma inna na'udzubika minal barasi والجنون والجدم وسيئة الأسقام. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين بالقرآن والسنة فقهاء في الدين مبارك حياته في الدنيا والآخرة.
Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang hafal Al-Quran dan As-Sunnah, orang-orang yang paham dengan agama, diberkahi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran, keteguhan pendirian terhadap cobaan dan kebenaran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qul istama'at ala mahabbatik wa taqas ala ta'atik wa ta'ahadat ala da'watik wa tawa'adat ala nusrati syari'atik. Fawathikillahumma رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان وجميل التوكل عليك واهيها بمعرفتك ومت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah dan Bunda. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dibuka layarnya ya, kita mau foto dulu. Layar 1 gitu, layar 2. Layar 1. Layar 1. Layar 2, siap-siap. Layar 3. Ya, masuk ke layar 4. Ya, layar ke-5. Layar 6. Udah pernah keluar, Bu. Udah 107. Iya tadi udah. Iya dia. Mata hijau. Oke, terima kasih Ayah dan Bunda. Dan apa? Boleh keluar ya? Udah selesai. Terima kasih ya Bunda. Udah keluar ya?